Ketika harus memutuskan mau dilamar atau enggak, diputuskanlah sama Sinta. Enggak, nggak cocok sama aku, katanya. Ditanya sama keluarganya, kenapa kok nggak cocok? Itu wartawan loh. Bagus, paling nggak ada kerjaan, kata keluarganya. Ternyata kecurigaan Sinta ada betulnya, Mak. Baru 3 bulan mereka menikah. Ternyata ini si suaminya yang kemudian jadi lakinya itu kan, Mak. Ternyata ada campur tangan dari kakak iparnya. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kamu mau cerita ya Mak? Halo Mak, kali ini kisah tentang Sinta, gadis tua di kampungnya yang umurnya udah 45 tahun. Di kampung Mak, umur 45 tahun belum kawin, hajab lah. Dibilang gadis tua, nggak laku-laku. Nunggu apa lagi kau Sin? Apa kekuranganmu? Mau pilih yang kayak mana lagi? Gitulah kata orang-orang di kampungnya. Karena di usianya yang udah 45 tahun, udah kepala 4, Sinta belum juga menikah. Berat Mak, stigma menjadi gadis tua di kampung itu Mak. Kalau di kota mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak seberat di kampung. Kalau di kampung mah ada satu gadis tua, satu perempuan belum menikah, kepala 4, dari ujung sana sampai ujung sana, semua nyeritain dia. Di PKK diceritain, di Posyandu diceritain, di Perwiritan diceritain, pokoknya habis jadi gosip tetangga. Seperti anak perempuan lainnya di kampung itu, Sinta bergaul sama kawannya, ikut pengajian, ikut remaja masjid, ikut organisasi, karang taruna, dan sebagainya. Artinya pergaulannya biasa-biasa aja, ya sekolah juga, tamat SMA. Tapi nggak tahu kenapa memang beberapa kali pacaran putus, nggak cocok, nggak sampai ke jenjang pernikahan, sampai di kepala 4 lewat 5. Nasibnya gadis tua Mak di kampung, ya kan? Karena dianggap udah ketuaan, belum menikah. Pertanyaan dari mulai apa yang kau cari lagi, mau milih yang kayak mana? Kesalahan ditujukan kepada Sinta, dianggap pilih-pilih, dianggap mungkin terlalu judes, dianggap entahlah. Pokoknya berbagai stigma berat dia harus hadapi hanya karena dia belum menikah di usia 45. Akibatnya mulailah orang-orang turun tangan, mulai dari keluarganya, tetangga, kanan kiri, kawan-kawan, saudara-saudara sibuk menjodohkan Sinta dengan laki-laki yang dianggap baik, ya kan Mak? Tapi banyak laki-laki yang ditawarkan, waduh, macam barang pula nih ya kan. Banyak laki-laki yang ditawarkan ke Sinta, dijodohkan ke Sinta, itu ditolaknya pula. Kenapa ditolak? Ya karena nggak cocok. Misalnya ada satu wartawan, katanya wartawan, ya kan. Wartawan ini kalau di kampung Mak disegani juga. Kenapa? Karena suka masukkan berita ke koran katanya. Ngeri, banyak juga orang takut sama wartawan di kampung-kampung Mak. Ini ceritanya udah lama ya kan. Kalau zaman sekarang orang nggak takut sama wartawan ya kan Mak. Nah ditawari, kok ditawari kayak barang. Dijodohkan sama seorang wartawan, oke. Penjajakanlah si Sinta ini kan Mak, jalan bareng, bercewek lah orang itu kan. 3 bulan putus. Macam mana nggak putus? Jalan kemana-mana Sinta sama si wartawan ini. Semua Sinta yang bayarin, semua Sinta yang bandarin. Dari mulai ongkos jalan ke sana kemari, bensinnya, makan siangnya, makan malamnya, semua Sinta yang nanggung. Macam mana? Pacaran nggak punya modal si wartawan ini, ya kan? Ketika harus memutuskan mau dilamar atau enggak, diputuskanlah sama Sinta. Enggak lah, nggak cocok sama aku, katanya. Ditanya sama keluarganya, kenapa kok nggak cocok? Itu wartawan loh. Bagus, paling nggak ada kerjaan, kata keluarganya. Iya, ada kerjaan, tapi nggak ada modal. Bercewek aja dia nggak ada modal, semua diserahkan ke aku, kata Sinta. Dengan satu kata, Sinta mau bilang pelit. Nggak mau Sinta sama cowok pelit kayak gitu, ya kan Mak? Kemudian Sinta dijodohkan lagi sama seorang pensiunan PNS. Udah pensiun, artinya udah tua.
Inilah nasib gadis tua di kampung, Mak. Nggak bisa milih. Kalau dijodohkan orang ditolak katanya sok. Udah tua aja sok. Udah tua nggak laku-laku aja sok. Sok milih-milih. Aduh gawat, Mak. Nasib perempuan berumur di kampung belum kawin. Hajab kali loh, Mak. Diterimanya lah. Dijodohkan sama pensiunan PNS. Ya kan, Mak. Ngakunya duda dengan 4 anak katanya. Jadi dicoba juga lah sama Sinta, dijajaki juga lah. Sampai juga 3 bulan, sering jalan bareng, sering datang ke rumah itu si bapak-bapak tua itu yang udah pensiunan PNS itu katanya, ya kan. Sinta mulai belajar mau menerima si pensiunan ini. Begitu harus memutuskan, dia bilang enggak. Waktu mau dilamar, dia bilang enggak. Marah keluarganya, kau apalagi yang mau kau pilih? Kata keluarganya kan, ya macam mana diterima sama Sinta. Begitu mau dilamar, datang perempuan ngelabrak ke rumahnya. Datang perempuan sama 2 anak perempuannya. Ternyata si pensiunan PNS ini bukan duda. Kan ngakunya duda. Enggak, masih ada gandengannya, Mak. Masih ada istrinya. Sinta dimaki-maki, dianggap atau dituduh sebagai pelakor. Terus dijodohkan lagi dia, katanya yang sekali ini agen lembu katanya. Di kampung agen lembu itu, woi mantap itu mah, agen lembu besar itu proyeknya ya kan, proyek belasan juta ya kan, namanya lembu mah, 1 ekor lembu aja paling murah, ini anak lembu 10 juta mah paling murah. Nah jadi dia dijodohkan lagi sama agen lembu. Katanya si agen lembu ini duda juga mah, istrinya meninggal katanya. Oke lah kata si Sinta, duda lah, oke lah. Agen lembu boleh kita cek dulu, pikir Sinta. Buat dia yang penting laki-laki ini betul-betul duda, nggak ada gandengannya, nggak ada sangkut pautnya dengan perempuan lain gitu kan. Dan jujur serta setia, itu aja syarat dari Sinta. Mak, begitu dia berkenalan belum sebulan penjajakan pendekatan sama si duda yang agen lembu ini, didatangi polisi. Memang duda mah si agen lembu ini, tapi ternyata maling. Jadi bungkusnya aja agen lembu, tapi pekerjaan yang sebenarnya adalah maling. Nah, antara lain ya maling lembu gitu. Ya gak mau lah pula Sinta sama maling. Iya kan, Mak? Gagal lagi. Sinta gagal lagi. Terakhir, Sinta dijodohkan sama pensiunan tentara. Nah, ini sih katanya pensiunan tentara gitu ya. Kayaknya iya memang, karena kalau datang itu Mak pakaiannya loreng-loreng ya kayak tentara itu. Dan memang udah berumur gitu ya. Anaknya 3. Masih kecil-kecil tapi anaknya, sering datang ke rumah Sinta bawa anak-anaknya itu kan, Mak. Nah si pensiunan tentara ini sih kelihatannya pandai ngambil hati keluarganya Sinta. Pandai juga ngambil hati Sinta. Kayaknya klepek-klepek lah Sinta sama pensiunan tentara yang ini. Sampai akhirnya dilakukanlah prosesi lamaran. Diterima sama Sinta. Tereng! Jadi Mak, kalau yang ini Mak, pesta lah orang itu besar-besaran Mak, pesta besar-besaran. Tapi Sinta mulai curiga ketika dimulai dari pesta. Kenapa? Si calon lakinya ini, yang ngelamar dia ini, yang katanya pensiunan tentara ini, gak punya modal. Maunya pesta besar, tapi modalnya kecil. Tapi oke lah kata Sinta, dia mau ngeliat dulu apa yang akan terjadi kemudian. Singkat kata menikahlah mereka. Ternyata kecurigaan Sinta ada betulnya Mak. Baru 3 bulan mereka menikah, ternyata ini si suaminya yang kemudian jadi lakinya itu kan Mak, ternyata ada campur tangan dari kakak iparnya. Nah, jadi si laki-laki yang katanya pensiunan tentara ini, itu yang memasukkan ke keluarga Sinta itu kakak iparnya. Jadi
jadi orang kakak iparnya yang merasa perlu nyarikan jodoh untuk Sinta, tapi cari orang yang bisa diajak kerjasama. Targetnya menguasai hartanya Sinta. Baru 3 bulan mereka menikah. Tiba-tiba suaminya Sinta mengajak rapat atau mengajak musyawarah keluarga. Apa yang dilakukannya? Dia minta supaya keluarganya memecah surat tanah. Segera melakukan pembagian harta warisan. Karena Sinta menguasai rumah sebagai anak paling kecil dan lahan atau sawah ladang yang cukup lebar. Tapi surat tanahnya belum dipecah. Jadi masih atas nama almarhum dari bapaknya. Dikumpulkan keluarga sama suaminya Sinta, dia mau harta warisan dibagi, gitu. Mulailah tercengang, anggota keluarga abang, kakak, adiknya mulai tercengang kaget. Wah, baru 3 bulan jadi bagian dari keluarga mereka, jadi suami Sinta, udah nampak kalau mau menguasai harta warisan milik Sinta. Ternyata ada kerjasama antara kakak iparnya dengan si suaminya Sinta ini. Dan anehnya abang-abangnya Sinta, dia kan paling kecil tadi kan Mak, abang-abangnya itu semua takut sama suaminya Sinta ini. Dipaksa untuk menandatangani pernyataan pembagian harta warisan. Dipaksa sama suaminya Sinta dan mereka mau tanda tangan. Oke, Sinta masih diam. Yang berikutnya adalah ketika terjadi pembagian warisan, suaminya Sinta maunya bagian Sinta diurus suratnya secara terpisah dan atas nama suaminya. Dengan dalih ini harta gono gini. Sinta nggak bodoh Mak. Dia bilang harta gono gini itu kan kalau kita cari bersama. Lah ini kita baru menikah 3 bulan. Harta warisan milikku, abang bilang pula harta gono gini. Oh enggak, kata Sinta. Aku memang akan mengurus surat-surat tanah, surat rumah dan sebagainya yang menjadi bagianku. Tapi kalau kemudian suratnya dibikin atas nama abang, ya enggak lah, kata Sinta. Ternyata Sinta nggak bodoh-bodoh kali kan Mak. Jadi dia tahu kalau dia sedang mau dikerjai oleh suaminya. Dia menolak. Penolakannya menyebabkan terjadinya keributan dalam keluarga mereka. Suaminya yang pensiunan tentara itu mengancam-ngancam, menggunakan cara-cara kekerasan kepada Sinta supaya Sinta menuruti kemauannya, memecah surat pembagian harta itu supaya surat atas nama suaminya. Sekali lagi Sinta menolak. Dia hampir saja mengalami kekerasan fisik, tapi Sinta ternyata bukan perempuan bodoh. Dia melakukan perlawanan. Dan karena dia melawan, Sinta akhirnya diceraikan oleh suaminya, lalu disebarkan isu kemana-mana. Sinta baru 3 bulan menikah, setelah sekian tahun menjadi gadis tua, menikah 3 bulan dicerai sama suaminya karena ternyata dia perempuan gak bener. Disebarluaskanlah isu kemana-mana kayak gitu. Tapi Sinta gak peduli. Lebih baik jadi janda daripada dibodoh-bodohi, kata Sinta kemudian. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kalau menurut saya, jadi gadis tua itu bukan berarti nggak punya segala-galanya, ya kan Mak? Bukan berarti nggak laku dan kemudian harus pasrah dijodohkan sama siapa-siapa. Dapat laki yang kayak gitu tuh, nggak lah kalau aku. Jadi gadis tua bukan berarti kita nggak bahagia. Atau hidup menjanda bukan berarti kita nggak bahagia. Saya rasa kita bisa menciptakan sendiri kebahagiaan kita dengan cara kita. Bahagia bersama keluarga, bahagia bersama kawan, iya kan Mak? Yang penting jangan mengurung diri dan kemudian menganggap diri paling menderita. Kalau dengan jomblo pun hidup kita bahagia, ngapain memaksakan diri untuk menikah? Iya kan Mak? Kasih komentar ya Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.